السيد الطاهر المطهر ذي الوجه الأزهر والنور الأنوار صاحب الحوض والكوثر والمبرأ عن كل عيب ودنس في الباطن والمظهر وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Habib Muhammad tadi ngabari beliau lagi tidak enak badan. Semoga beliau dikasih kesembuhan oleh Allah, sehat afiat, panjang umurnya, fi taatillah wa rasulih. Al-Imam Al-Junaid bin Muhammad rahimahullah, beliau mengatakan at-turuq ila Allahi kulluha masdudah illa ala man iktafa athar Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jalan, semua jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya tertutup. Sebuah jalan untuk menuju kepada Allah semuanya itu tertutup kecuali bagi orang yang mengikuti daripada bekas peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap seseorang yang dia mengikuti daripada azhar peninggalan Nabi Muhammad, tak lain dan tidak bukan adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tujuan di dunia untuk bertemu Allah nanti di surga. Sehingga dikatakan oleh sebagian ulama, paling besarnya nikmat ada di akhirat adalah bertemu Allah. Tujuan kita di dunia untuk bertemu Allah nanti ada di surga. Supaya kita bisa bertemu Allah, caranya gimana? Gimana caranya kita untuk bertemu Allah? Menuju daripada Allah Subhanahu wa taala, ikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, pada ad-dinu gharibah, agama itu dimulai dalam keadaan asing. Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menikahi daripada Sayyidah Khadijah, itu Islam masih sembunyi-sembunyi. Islam masih sembunyi-sembunyi. Dakwahnya masih sembunyi-sembunyi. Tapi ketika sudah mulai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu masuk Islam, baru mulai berani untuk terang-terangan dakwahnya. Jadi agama itu dimulai dalam keadaan asing. Kemudian kata Nabi, wa sayaudu ghariban kama bada. Dan nanti di akhir zaman akan kembali asing juga sebagaimana yang dimulai. Dulu awal permulaan asing, maka nanti di akhir zaman juga akan asing kembali. Maka Nabi mengatakan fatuba lil ghuraba, beruntung terhadap orang-orang yang asing. Siapa orang-orang yang asing? Kata Nabi, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min ummati. Mereka yang menghidupkan daripada sunnahku, daripada sebagian umatku. Ada sebagian yang menghidupkan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad, maka mereka adalah orang yang asing. Kenapa kok bisa asing? Bukan asing di sisi Allah, tapi asing di sisi manusia. Sebagian yang lain mematikan daripada sunnah Nabi Muhammad, tidak pernah melaksanakan daripada sunnah Nabi Muhammad. Kita lihat sekarang, ketika kita mengamalkan sunnah Nabi yang paling remeh aja, siwak. Saya itu pernah bersiwak waktu mau sholat Jumat di salah satu masjid. Saya keluarkan siwak, spontan satu masjid melihati. Dipikir kayak orang asing. Saya husnuzan mungkin mereka belum tahu tentang siwak. Padahal sunnah yang sangat luar biasa. Makanya ulama, sebagian ulama itu mereka menjelaskan tentang faedah-faedah siwak. Bahkan sampai 70 siwak, itu 70 faedah siwak. Nabi juga mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Fi riwayah inda kulli shalah. Jika aku tidak merasa berat, niscaya aku akan memerintahkan kepada umatku untuk bersiwak di setiap kali wudu. Dalam riwayat di setiap kali sholat. Saking utamanya siwak
sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti itu. Kalau aku tidak merasa berat kepada umatku, pasti akan aku perintahkan untuk setiap kali mau wudu dan setiap kali mau sholat. Ini siwak sungguh luar biasa kesunahannya, fadilahnya sungguh luar biasa, sehingga termasuk daripada sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Nah, di saat orang lain menganggap asing daripada kesunahan siwak, saya ambil contoh kesunahan siwak, maka orang-orang yang mengamalkan siwak, maka kata Nabi dia adalah orang yang beruntung. Maka jadilah kita menjadi siapa? Ghuraba, jadi orang asing. Orang asing di sisi siapa? Manusia yang lain. Yang manusia yang lain tidak pernah melaksanakan daripada sunnah Nabi Muhammad, menganggap mati sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita selalu menghidupkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah Nabi Muhammad tidak pernah meninggal. Yang meninggal hanya jasadnya. Tapi Nabi Muhammad selalu hadir. Jika kita ingin menghadirkan Nabi Muhammad dalam diri kita, jika kita selalu menghadirkan Nabi Muhammad, ya memang Nabi Muhammad hayyun fi qulubina. Nabi Muhammad selalu hidup di dalam hati kita. Terlebih kalau kita selalu mengamalkan daripada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi itu ngasih resep. Bagi yang pengen dekat sama aku nanti di surga, Nabi ngasih resepnya. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia benar-benar telah mencintai aku. Siapa yang menghidupkan sunnahku, satu demi satu dihidupkan sunnahnya, sunnahku ini dihidupkan oleh dia, selalu dia laksanakan, maka dia benar-benar telah mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku, niscaya dia akan bersamaku ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Habib Abdul Haddad itu, Imam Haddad, pengarang Maulid untuk pengarang daripada Ratibul Haddad. Itu beliau semua sunnah Nabi Muhammad sudah beliau laksanakan tanpa terkecuali, dari yang remeh sampai yang berat, semua selalu diamalkan sama beliau. Bahkan tawfirus syar. Tawfirus syar itu rambut yang di bawah daripada daun telinga. Dulu Nabi Muhammad pernah rambutnya itu melebihi daripada daun telinga. Kalau di Maulid sing kedua ada bainal jummati wal wafrah. Rambut Nabi Muhammad melebihi daripada syahmatal udhunain. Ketika Al-Habib Abdul Haddad di saat beliau sakit mau meninggal, itu beliau tidak sempat motong rambutnya. Rambutnya sampai panjang melebihi daripada bawah telinga. Meninggal dalam keadaan semua sunnah Nabi telah dilaksanakan oleh Al-Habib Abdul Haddad. Mereka salafun saleh tidak main-main dalam mengamalkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad paling cinta dengan Al-Quran. Bahkan diri beliau adalah Al-Quran. Cerminan Nabi Muhammad adalah cerminan Al-Quran. Bahkan Sayyidah Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi Muhammad, jawabannya apa? Karena khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Al-Imam Abu Hanifah itu kalau sudah masuk bulan Ramadan, sebagian temannya ditanya, bagaimana Imam Abu Hanifah itu kalau di waktu bulan Ramadan? Aku melihat Abu Hanifah ketika di bulan Ramadan dia menghatamkan di siang hari 60 kali hatam, di malam hari 60. Sehari berapa? 120. Sebulan 3.600 hatam Al-Quran. Nah kita satu menggos-menggos. Ini Abu Hanifah siang 60 kali. Bahkan dikatakan beliau kalau qiyamul lail 1 rakaat dibaca Al-Quran hatam. 1 rakaat dibaca Al-Quran hatam. Sayyidina Utsman bin Affan kalau sholat di setiap rakaatnya menghatamkan Al-Quran katsiran, banyak menghatamkan Al-Quran di setiap kali rakaat. Bahkan Sayyidina Abu Hanifah ketika beliau sakit itu beliau berdiam diri ada di satu tempat yang beliau meninggal di tempat tersebut. Beliau ketika berdiam diri di situ waktu beliau sakit itu beliau sudah menghatamkan sebelum beliau meninggal 7.000 kali hataman Al-Quran. Jadi tidak usah ditanya bagaimana 4 mazhab.
antara imam, 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana mereka yatamassak, berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada namanya ulama Al-Imam Ma'ruf bin Abdullah Bajamal. Al-Imam Ma'ruf bin Abdullah Bajamal. Ini beliau memiliki 100.000 murid. 100.000 murid. Banyak muridnya. 100.000 murid. Beliau membagi dari 100.000 murid ini dengan 3 derajat. Muridnya ini yang 100.000 dibagi menjadi 3 derajat. Derajat pertama ulia, istilahnya apa? Aliyah. Derajat yang pertama tinggi. Yang kedua wusta, sanawiyah anggapannya, tengah. Yang ketiga adalah sufla, ibtidaiyah, yang paling rendah. Setiap dari 3 tingkatan, semua muridnya 100.000 disyaratkan 3 hal. Kalau kalian ingin menjadi muridku, kalian harus melaksanakan 3 hal ini. Yang pertama, perbaharui taubat di setiap kali waktu kalian. Bahkan di setiap kali nafas kalian bernafas, setiap nafas perbaharui taubat. Perbaharui taubat. Maka kita dianjurkan sebelum meninggal untuk memperbaharui daripada taubat iman dan juga Islam. Kita disunahkan, dianjurkan sebelum tidur taubat. Ya Allah, saya bertaubat. Saya bertaubat kepada Allah. Mungkin di hari ini saya melaksanakan daripada maksiat yang saya ketahui ataupun yang tidak saya ketahui, yang saya sengaja ataupun yang tidak saya sengaja. Namanya manusia. Bahasa Arabnya manusia apa? Insanun. Kayak dikatakan limadza summiyal insan insana. Kenapa manusia dalam bahasa Arab disebut insan? Linisyaniha aw likathrati nisyaniha. Karena selalu banyak nisyan. Nisyan itu artinya lupa. Selalu lupa, dikit-dikit lupa. Kita ini bukan nabi. Mau ulama pun, turunan nabi pun, ya juga akan ada lupanya. Sepinter-pinternya orang pasti ada lupanya. Lah namanya aja apa? Insan. Karena sering banyak lupa. Beda kalau nabi, beda kalau para rasul. Para nabi tidak bakal bisa lupa. Tidurnya mereka, matanya aja yang merem, tapi hatinya selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu perbarui daripada taubat. Dulu itu ada di zaman Sayyidina Hasan al-Basri. Namanya Utbatul Ulam. Namanya Utbatul Ulam. Sayyidina Utbatul Ulam ini dulunya adalah orang yang ahli maksiat. Selalu maksiat. Tidak lewat setiap malam, melainkan dia selalu meminum minuman keras. Main perempuan, main judi. Selalu bermaksiat kepada Allah. Kemudian dapat hidayah, hadir dalam kajiannya Sayyidina Hasan al-Basri. Makanya kita ini kalau sekarang ini bisa hadir kajian, bersyukur sama Allah. Kita ini bukan orang yang ahli maksiat, insya Allah. Insya Allah. Ini Sayyidina Utbatul Ulam, sosok yang ahli maksiat, tapi diberi Allah hidayah dalam hatinya untuk menghadiri daripada kajian daripada Sayyidina Hasan al-Basri. Ketika hadir, Sayyidina Hasan al-Basri membaca daripada firman Allah, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum tiba waktunya bagi orang yang beriman ketika mendengar daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya merasa takut? Apakah belum tiba orang-orang ini yang beriman ketika menyebut nama Allah, mendengarkan nama Allah, kemudian hatinya merasa takut? Apakah belum tiba waktunya? Kemudian dijelaskan dengan penjelasan yang luar biasa. Penjelasan dari hati yang paling dalam daripada Sayyidina Hasan al-Basri. Salafun saleh mengatakan kalau sudah hati yang menasehati, maka akan masuk juga kepada hati. Tapi kalau yang menasehati hanya lisan, lisan aja yang nasihat, hatinya tidak ada nasihat yang keluar sama sekali, cuma ngomong tok ya, maka tidak lain dan tidak bukan hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Makanya paling kena orang kalau nasihati ya dari hati. Dari hati ke hati lebih apa? Lebih kena dibandingkan daripada lisan sampai ke dalam pendengaran orang lain. Cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Buat apa? Ketika hadir Sayyidina Hasan al-Basri membaca itu, dijelaskan, nangis Sayyidina Utbatul Ulam.
dan ahli maksiat, tapi nangis. Selesai pada pulang, kecuali Utbatul Ula datang ke hadapan Sayyidina Hasan al-Basri. Sampai di hadapan Sayyidina Hasan al-Basri tanya, wahai Imam, apakah bisa saya ini yang ahli maksiat? Setiap malam saya ini selalu bermaksiat kepada Allah, setiap harinya selalu bermaksiat kepada Allah. Apa bisa Allah mengampuni dosa saya? Sayyidina Hasan al-Basri mengatakan, bisa. Seandainya seorang hamba datang kepada Allah, dosanya sebesar bukit, bahkan lebih besar daripada bukit, gunung, dia datang kepada Allah dan dalam keadaan taubat. Syaratnya taubat nasuha itu 3. Yang pertama menyesal, yang kedua istighfar, dan yang ketiga ada tekad yang kuat untuk tidak mengulangi maksiat tersebut. Setelah dia menyesal, istighfar. Menyesal itu ada di hati. Nah, ketika hati sudah menyesal, terlontar dalam ucapannya apa? Istighfar. Artinya istighfar apa? Istighfar dalam nahwu, dalam shorof itu ala wazni istif'al. Istighfar ay thalabul maghfirah, meminta ampunan kepada Allah. Makanya artinya apa? Istighfar, astagfirullah, saya meminta ampun kepada Allah. Hati sudah menyesal, ya Allah. Ya Allah, saya menyesal. Setelah melaksanakan maksiat ini saya menyesal. Kemudian istighfar, perbanyak istighfar. Setelah istighfar, ya Allah, saya punya tekad yang kuat untuk tidak mengulangi daripada maksiat yang sebelumnya. Ketika seorang hamba, dia setelah bermaksiat, dia melaksanakan daripada syarat 3 taubat ini, taubat nasuha, maka Allah akan mengampuni dosanya. Taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berkaitan dengan manusia, pernah zalim sama temannya, pernah zalim sama sahabatnya, maka tambahi syarat 1, yaitu meminta maaf. Oh, pernah saya nyuri punyanya fulan, tahu masih ada orangnya, nyuri berapa? 10.000, kembalikan. Datang, ini saya pernah nyuri, mohon maaf ya. Saya pernah gosok itu ngambil barang orang, tapi terang-terangan. Kalau maling kan sembunyi-sembunyi. Kalau gosok, misal di situ ada sendal saya, tiba-tiba ada satu orang jalan, ini sendalnya Habib tak pakai, tanpa izin saya, disebut apa? Gosok juga haram. Oh, pernah gosok, bilang saya minta maaf ya, saya dulu pernah gosok. Pernah gunjing, ghibah, apa ngerasani. Orang zaman sekarang habis ngerasani, yang penting istighfar, tidak bisa. Enak betul bilang gitu. Habis ngerasani, minta maaf. Waduh, saya tidak sengaja. Ngerasani saya tidak sengaja. Saya minta maaf ya. Dimaafkan. Kemudian 3 syarat yang pertama terpenuhi, yang keempat dimaafkan, diterima taubatnya oleh Allah. Nah, ini Sayyidina Utbatul Ula dikasih nasihat sama Sayyidina Hasan al-Basri. Kalau kamu ini benar-benar taubat kepada Allah dengan taubat yang luar biasa, akan diampuni dosanya oleh Allah. Pingsan Sayyidina Utbatul Ula. Kok bisa pingsan? Kenapa? Karena beliau heran. Beliau ini shock gitu. Kok bisa? Orang seperti aku yang maksiatnya luar biasa, kemudian bisa diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa? Bangun, tanya lagi, meyakinkan lagi, bisa enggak? Kalau saya taubat ini bisa enggak diterima? Bisa. Tekankan lagi, pingsan lagi. Bangun, kemudian beliau mengatakan, wahai Imam, sekarang saya bertaubat kepada Allah. Saya bertaubat dengan taubat yang betul-betul taubat. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya, beliau doa, ya Allah, jika engkau terima taubatku, maka kabulkanlah 3 doaku. Kalau engkau terima taubatku, terima 3 doaku ya Allah. Yang pertama beliau minta untuk dikasih ilmu laduni. Setiap ilmu yang beliau dapatkan, yang beliau dengar, langsung beliau hafal dan difahami, sehingga bisa diucapkan kepada orang yang lain lagi. Aku dapat ilmu, tak sebarkan kepada yang lain. Setiap aku dapat ilmu, ya Allah, aku langsung hafal dan bisa aku sebarkan. Kemudian yang kedua, ya Allah, berilah aku suara yang bagus, supaya setiap orang yang mendengar daripada suaraku ini, jika aku membaca daripada Al-Quran dengan suara yang kau beri, suara bagus, seandainya dia orang yang ahli maksiat, niscaya dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian yang ketiga, berilah aku rizki yang tidak terduga-duga. Taubatnya diterima oleh Allah, dan tiga, doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan sama Allah. Yang pertama, minta ilmu laduni. Setiap beliau dapat ilmu langsung beliau hafal. Beliau jadi ulama langsung memberi nasihat. Yang kedua, suaranya bagus. Bahkan dikatakan ketika beliau membaca Al-Quran, orang yang ahli maksiat langsung bertaubat kepada Allah. Yang dulunya ahli maksiat, taubat, sekarang suaranya bisa naubatkan orang. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, setiap beliau bangun daripada tidurnya pasti ada makanan yang sudah nyepak, sudah siap menjamu daripada Sayyidina Utbatul Bulan. Ini pentingnya daripada memperbaharui taubat. Kita juga tidak tahu gimana kita meninggal, kapan kita meninggal. Bahkan Nabi Muhammad saja tidak tahu. Jadi meninggal itu perkara gaib yang akan menanti kita. Perkara gaib yang akan mendatangi kita. Itu adalah ajal, kematian. Tidak bisa didahulukan, tidak bisa diakhirkan. Tidak tahu kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Maka kita perbaharui taubat supaya seandainya kita meninggal, maka meninggal dalam keadaan sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi Al-Imam Ma'ruf bin Abdullah Bajamal memberikan syarat berapa? Yang pertama, tadi hendaknya muridnya semuanya itu memperbaharui daripada taubat di setiap waktunya. Yang kedua, hendaknya mereka, kalau kalian ingin jadi muridku, kalian jauhi perkara yang makruh, sebagaimana kalian menjauhi hal-hal yang haram. Kalau kita baca perjalanan daripada sirah salafun saleh, itu mereka, sebagian salaf mengatakan, ma fa'altu makruhan wa ma hamamtu bi fi'lin makruh. Aku tidak pernah melaksanakan kemakruhan sama sekali. Bahkan keinginan untuk melaksanakan makruh aja tidak ada. Pengen makruh ini, belum lagi melaksanakan makruh, apalagi melaksanakan yang haram. Apalagi pengen melaksanakan yang haram, tidak pernah. Makruh aja tidak pernah. Mereka para salafun saleh. Salaf itu siapa sih? Sering disebut salaf. Siapa salaf? Salaf itu memiliki dua pengertian. Ada pengertian secara umum, ada pengertian secara khusus. Pengertian secara umum adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Khairun nas qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Khairun nas qarni, kata Nabi. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kata Nabi. Para sahabat, khulafaur rasyidin. Kemudian 6 sisanya yang dijamin masuk surga, Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya. Para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baik generasi adalah generasinya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Nabi, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelah mereka, setelah generasiku. Setelah itu Nabi mengatakan lagi, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelahnya itu lagi, itu disebut apa? Salaf. Generasi Nabi setelahnya dan setelahnya lagi disebut generasi salaf secara umum. Adapun secara khusus adalah orang yang tinggal sebelum zaman Al-Habib Abdullah Al-Aidarus dan Al-Habib Abu Bakar As-Sakran. Habib Abu Bakar itu ayah dari pengarang Wirid Sakran. Wirid Sakran, tahu Wirid Sakran ya? Yang surun-surun itu pengarangnya Al-Habib Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman As-Saggaf. As-Sakran karena memang julukannya adalah As-Sakran. Jadi As-Saggaf itu banyak, ada As-Sofi, Habib Umar As-Saggaf Sofi, ada As-Sofi, ada As-Sakran, ada Fargas, banyak. Lah itu tadi Al-Habib Abu Bakar As-Sakran. Jadi orang yang tinggal sebelum, yang menutupi zaman sebelum Al-Habib Abdullah Al-Idrus dan Al-Habib Abu Bakar As-Sakran disebut salaf. Setelah zaman keduanya, zaman Al-Habib Abdullah Al-Idrus sama Al-Habib Abu Bakar As-Sakran, itu disebut khalaf. Kalau orangnya orang soleh maka disebut khalaf. Ulama-ulama sekarang disebut apa? Khalaf. Tapi kalau orangnya toleh,
kebalikannya soleh. Soleh kan pakai sol. Tapi kalau poleh pakai po itu orang jelek. Soleh orang baik. Tapi kalau poleh orang jelek. Kalau orang jelek maka namanya kholfan. Kalau lamnya di fathah itu orang-orang baik setelah zaman Al-Habib Abdullah Al-Idrus sama Al-Habib Abu Bakar As-Sakran. Tapi kalau orang-orangnya buruk maka lamnya disukun. Yusamma khalfan. Orang-orang yang buruk setelah zaman keduanya disebut siapa? Khalfan. Nah itu adalah salaf. Makanya Al-Habib Abdullah Al-Haddad beliau berkata dalam qasidahnya walzam kitaballahi watba' sunnatan waqtat hadakallahu bil aslafi. Kata beliau walzam kitaballah, lazimilah Al-Qur'an. Apa yang ada di dalam Al-Qur'an lazimi. Terus istiqamah di dalam isi daripada Al-Qur'an. Sungguh merugi orang yang membaca Al-Qur'an tapi tidak mengamalkan isi Al-Qur'an, terlebih lagi menghafal Al-Qur'an tapi tidak mengamalkan. Bisa jadi Al-Qur'an menjadi bukti buruk bagi orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an ketika dia tidak mengamalkan daripada Al-Qur'an. Jangan kita melihat, oh ini hafizul Qur'an, pasti masuk surga. Lihat dulu bagaimana dia mengamalkan Al-Qur'an. Ketika dia menghafalkan Al-Qur'an untuk mencari titel hafiz, maka Al-Qur'an menjadi bumerangnya dia. Nanti di yaumil qiyamah dia akan dituntut oleh Al-Qur'an. Kamu menghafalkan aku, tapi kamu tidak pernah mengamalkan isi kandunganku. Masuk neraka, alhamdulillah dzalik. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubadil wathan. Orang alim ketika dia tidak mengamalkan ilmunya maka dia diazab sebelum orang penyembah berhala. Ini orang penyembah berhala, musyrik. Tapi sebelum itu yang diazab siapa? Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Orang alim tidak harus dia hafal beberapa kitab. Kapan dikatakan orang alim? Alima ya'lamu itu mengetahui. Alim itu isim fa'il, orang yang mengetahui walaupun satu ilmu. Oh tahu siwak itu sunnah, tidak diamalkan, hati-hati. Terlebih 2 ilmu, 3 ilmu, 4 ilmu, bahkan ratusan ilmu, ribuan ilmu. Satu ilmu yang didapatkan tapi tidak pernah dia amalkan, hati-hati, diazab sebelum penyembah berhala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang alim itu harus mengamalkan daripada ilmunya. Lazimi daripada Al-Quran, kata Habib Al-Haddad. Watba' sunnatan, ikutilah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti sunnah Nabi Muhammad, semua ikuti. Kemudian yang ketiga, waqtat hadakallahu bil aslafi. Ikutilah para salaf leluhur kamu, niscaya Allah akan memberi kalian petunjuk. Berarti kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau ngasih resep kapan kita dapat hidayah ketika memenuhi 3 hal. Ikuti Al-Quran, lazimi Al-Quran, ikuti sunnah Nabi Muhammad, dan ikuti salafun saleh. Salah satu dari 3 tidak dilaksanakan, tidak bisa. Saya tak ikuti Al-Quran dan sunnah. Salaf, ikuti. Makanya Imam Ali Al-Habsyi, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan dalam qasidahnya, wa mimma yasurul qalba minni luzumukum tariqata abai wa ahli wajdadi. Daripada hal yang membuat hatiku gembira adalah kalian melazimi daripada tariqah leluhur aku dan para salafun saleh. Kalau kalian ingin membuat aku gembira, yang kita baca maulidnya itu Simtud Duror. Jangan kita hanya baca. Dan kita hanya baca daripada maulidnya Habib Ali Al-Habsyi. Tapi amalkan setiap daripada ilmu yang beliau lontarkan. Beliau mengatakan kalau kalian pengen membuat aku gembira, ikuti daripada thariqah salafun saleh. Sering dikatakan salafun saleh ibarat seperti orang yang sudah masak masakan yang enak, tinggal kita nyicipi aja, tanpa perlu goreng lagi, nyari bahan lagi. Tabatu ala qadamir rasuli wa sahbihi wa tabi'ina lahum fasal wa tatabba'i wa nabaw ala qasdi sabili ilal ula qadaman ala qadamin bijiddin auzai. Mereka itu sudah setapak demi setapak mengikuti daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Sudah mengikuti daripada Nabi Muhammad. Al-Habib Abdullah Al-Haddad meninggal dalam keadaan sudah melaksanakan semua sunnah Nabi Muhammad. Itu salaf kita, yang mereka selalu mengikuti daripada Nabi Muhammad setapak demi setapak. Sabatu ala qadami rasuli wa sahbihi wa tabi'ina lahum fasal wa tatabba'i
Mereka mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti sahabat Nabi Muhammad, mengikuti tabi'in, maka ikutilah mereka. Apa kita nututi Nabi Muhammad? Tidak ngikuti Nabi Muhammad. Apakah kita nututi zaman daripada sahabat Nabi? Tidak nututi juga. Zaman tabi'in? Tidak nututi. Zaman tabi'in, tidak nututi juga. Tapi kita mengikuti ulama yang mengikuti daripada ulama salaf. Makanya penting seseorang itu mengharap untuk dikumpulkan bersama orang soleh. Al-Imam Syafi'i itu beliau pernah mengatakan dalam sebuah syairnya, "Uhibbus shalihin wa lastu minhum. La'alli an anala bihim syafa'ah wa aqrabu man tijaratuhul ma'asi wa in kuntu sawa'an fi tilkal bidha'ah." Aku mencintai orang soleh walaupun aku bukan termasuk daripada orang soleh. Makanya penting. Makanya Nabi mengatakan apa? Almar'u ma'aman ahab. Seorang bersama orang yang dicintai. Aku mencintai orang soleh walaupun aku tidak seperti mereka. Kata Imam Syafi'i, tawadhu. Orang kalau tawadhu itu dari hati, dari bikin-bikin. Saya ini orang yang rendah diri. Jadi bukan orang tawadhu. Tawadhu itu dari hati, muncul dari perilaku. Begitu juga sombong. Sombong itu ada dua. Sombong sifat zahir dan sifat batin. Sombong yang pertama muncul ya dari sifat batin. Kemudian muncul daripada zahirnya. Berjalannya congkak dan lain sebagainya. Nah ini Al-Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Aku cinta sama orang soleh walaupun aku bukan termasuk daripada orang soleh. La'alli an anala bihim syafa'atan. Semoga aku mendapatkan syafaat daripada orang soleh. Dengan sebab aku mencintai orang soleh, semoga aku dapat daripada syafaat mereka. Kemudian beliau mengatakan, aku benci terhadap orang yang perdagangannya, pekerjaannya selalu bermaksiat kepada Allah. Wa in kuntu sawa'an fi tilkal bidha'ah. Lihat tawadhu Imam Syafi'i. Walaupun aku sama dalam pelaksanaan pekerjaan bermaksiat kepada Allah. Padahal beliau orang yang menjaga daripada maksiat. Kemudian muridnya jawab, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal jawab, balas. Tuhibbu shalihin wa anta fihim. Rafiqul gham yalhaqu bil jamaah. Takrahu man tijaratuhul ma'asi. Hamakallahu min tilkal bidha'ah. Engkau mencintai orang soleh dan engkau termasuk daripada orang soleh. Lihat, murid memuji daripada gurunya. Radhiyallahu anhu wa ardahuma. Kemudian tuhibbu shalihin wa anta fihim. Rafiqul gham yalhaqu bil jamaah. Orang yang dekat dengan orang soleh, niscaya dia akan dikumpulkan juga dengan orang soleh. Imam Syafi'i bukan hanya dekat dengan orang soleh, beliau juga soleh. Bahkan orang-orang berharap untuk apa? Kumpul sama Imam Syafi'i. Tapi beliau saking tawadhunya pengen bersama orang-orang soleh. Padahal beliau adalah orang soleh. Kemudian takrahu man tijaratuhul ma'asi. Engkau membenci orang yang pekerjaannya bermaksiat kepada Allah. Hamakallahu min tilkal ma'asi. Sedangkan Allah telah menjaga kamu daripada maksiat. Murid memuji daripada gurunya. Ini sosok Imam Syafi'i, tapi masih berharap dikumpulkan bersama orang saleh. Makanya manusia di dunia ini dibagi menjadi tiga. Manusia di dunia ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama sabik. Siapa itu sabik? Sabik adalah orang yang mendahului kerabatnya, saudaranya, teman-temannya dalam beramal saleh. Dia yang terdepan. Nanti disebut sabik. Bahasa Indonesianya sabik artinya itu adalah yang mendahului. Maksudnya apa mendahului? Mendahului dalam amal saleh. Yang terdepan. Oh, waktunya sholat zuhur, dia sudah soft depan. Jadi dia termasuk daripada golongan sabik. Yang kedua adalah lahik. Siapa itu lahik? Yang dia mencintai daripada salafnya, mencintai daripada orang-orang saleh, membaca daripada sirah perjalanan daripada orang-orang saleh, dan dia berharap untuk dikumpulkan bersama orang-orang saleh. Artinya lahik itu dikumpulkan, disatukan. Dia cinta sama orang soleh, berharap itu apa? Walaupun aku bukan orang soleh, tapi aku pengen bersama dengan orang-orang soleh. Yang ketiga adalah mahik. Sabik, lahik, mahik. Kalau mahik ini waliyadzubillah, jangan sampai kita menjadi yang mahik. Mahik ini yang menghapus daripada thariqah salafnya dia. Salafnya orang-orang baik.
oh salafnya ngikuti Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, cinta sama Nabi Muhammad, cinta sama sahabat Nabi Muhammad, cinta sama keluarga Nabi Muhammad. Sampai ke dia diputus, enggak, saya tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Saya tidak mau mengikuti daripada sahabat Nabi Muhammad. Berarti dia disebut golongan orang yang mahik. Na'udzubillah min dzalik. Telah memutus, menghapus. Mahik itu artinya menghapus. Menghapus daripada thariqah salafun saleh. Di orang-orang salafun saleh mereka memang benar-benar apa? Berpegang teguh dalam ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi meneruskan yang Imam Ma'ruf bin Abdullah Bajamal. Yang pertama adalah tadi apa? Yang kedua, tadi sampai yang kedua apa? Menjauhi hal yang makruh sebagaimana menjauhi daripada hal yang haram. Yang ketiga adalah wajib bagi setiap muridnya, 100.000 murid tadi itu, untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 syarat dipenuhi. Tidak mau, tidak usah jadi muridku, kata Imam Ma'ruf bin Abdullah Bajamal. Nanti berbari taubat, setiap waktunya, setiap nafasnya berbari taubat. Yang kedua, jauhi daripada perkara yang makruh. Jangan dekati perkara yang makruh. Jauhi. Sebagaimana kalian menjauhi daripada perkara yang haram. Orang kalau menjauhi perkara yang haram wajib. Tapi kalau orang sudah menjauhi perkara yang makruh, luar biasa. Makruh itu sesuatu yang dikerjakan tidak dapat dosa, tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Orang masuk masjid, Nabi mengatakan, barang siapa yang masuk masjid maka jangan duduk kecuali sudah sholat 2 rakaat. Jadi kalau duduk sebelum sholat hukumnya makruh, walaupun ada berdosa, cuma karena iman. Kemudian yang ketiga tadi itu apa? Mengamalkan daripada sunnah Nabi Muhammad. Amalkan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang paling dekat dengan Nabi Muhammad nanti adalah tergantung kadar bagaimana dia mengikuti daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Nahdlatul Haddad gimana dekatnya dengan Nabi. Semua sunnahnya dilaksanakan. Kalau kita lihat ulama yang sekarang itu Habib Umar bin Hafid, dari cara duduknya, cara jalannya, senyumannya, semua mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu mengikuti daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga jangan meremehkan daripada sunnah. Ada sunnah riwayat kemudian diremehkan, jangan. Ada satu cerita terakhir ya. Ada satu cerita, ada sebagian orang ahli hadis itu mendengar daripada riwayat satu hadis Nabi Muhammad SAW, ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar, kama qala Nabi. Apakah tidak takut seseorang yang dia mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya untuk Allah gantikan kepalanya dengan kepala keledai? Makanya di dalam sholat berjamaah disunnahkan, dianjurkan kita jangan mendahului daripada pergerakan imam. Sunnahnya kapan kita bergerak? Setelah imam berpindah ke rukun setelahnya. Berdiri mau rukuk, setelah imam posisi sempurna rukuk baru kita rukuk. Yang sering terjadi sujud, imam belum takbir sujud baru ngangkat kepala, makmum sudah mulai ngangkat kepala, padahal belum, ditunggu dulu. Ketika imam sudah berpindah rukun baru makmum mengangkat kepala. Nah, hadis Nabi mengatakan, apakah tidak takut orang-orang yang mengangkat kepalanya sebelum kepalanya imam untuk Allah ganti kepalanya dengan kepala keledai? Ini orang ahli hadis mendengar hadis tersebut diremehkan. Tetap dia mendahului daripada imam, angkat kepalanya. Subhanallah, Allah ganti kepalanya dengan kepala keledai. Diganti kepalanya dengan kepala keledai. Kenapa? Meremehkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan itu ketika dia diganti, itu orang-orang pada tidak tahu kalau dia ini diganti kepalanya oleh Allah dengan kepala keledai. Kalau dia nyampaikan hadis gitu, itu orang-orang harus di belakang hijab, belakang papan misalnya. Jangan sampai melihat dia, karena malu kepalanya dirubah menjadi kepala keledai. Sampai suatu ketika dia ditanya, kenapa kok seperti ini? Akhirnya dia jelaskan, dibuka terlihat kepalanya menjadi kepala keledai. Dia mengatakan, inilah hukuman dari Allah kepada aku karena aku meremehkan daripada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Saya kira ini aja, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, bisa kita amalkan, kita menjadi orang yang bisa dekat kepada Nabi Muhammad, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, mengikuti daripada Al-Quran, mengikuti daripada sunnah Nabi Muhammad, dan mengikuti daripada salafun saleh. Semoga kita bisa digolongkan bersama orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Kalau tanya jawab, waktu 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib yang saya hormati dan saya cintai, kami mau menanyakan bahwa tadi ciri-ciri orang yang beruntung adalah salah satunya orang yang menganggap makruh itu seperti haram. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau kita itu sudah melaksanakan sunnah-sunnah, tapi masih merokok saja? Nah, apakah rokok itu makruh atau seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya tentang fikih, rokok, hukum rokok begini. Kalau berbicara tentang fikih, di fikih dibahas bahwasanya hukum merokok adalah makruh. Rokok itu hukumnya makruh dengan syarat apa? Kalau tidak khawatir akan ada bahaya yang mengenai dirinya. Tapi kalau sudah yakin seandainya anak rokok, anak bisa sakit, yakin, maka hukumnya berubah menjadi haram. Awalnya makruh. Kalau sudah yakin seandainya saya pakai akan menjadi penyakit, akan kena penyakit, maka hukumnya berubah menjadi haram. Kalau kita tanya tentang salaf, ya otomatis salaf semuanya mengharamkan. Masuk juga Imam Al-Habib Salim Syafri dan Ustaz Taufik. Jadi kalau kita berbicara tentang fikih tadi itu, jadi kalau tidak khawatir akan bahaya, maka hukumnya makruh. Tapi kalau yakin akan terkena daripada penyakit, maka hukumnya adalah haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan kalau sunnah Nabi dilaksanakan masa masjid sebaiknya sholat sunnah. Bagaimana kalau kita tidak punya masjid di sana? Sebaiknya musola. Itu apa perlu sholat sunnah juga? Kedudukan masjid dan musola sama. Masuk musola apa yang perlu sholat? Ini ada dalam fikih perbedaan antara masjid sama musola. Musola itu kan nama tempat untuk dijadikan sholat. Kalau masjid itu nanti berkaitan tentang i'tikaf. Karena kalau i'tikaf di musola tidak sah. Ada pendapat yang mengatakan sah. Jadi kalau mau i'tikaf salah satu syaratnya harus di masjid. Tidak bisa i'tikaf di luar masjid, di musola, di rumah misalnya. Di rumah ada tempat khusus untuk sholat. Saya i'tikaf di situ boleh tidak? Tidak bisa, karena i'tikaf harus di masjid. Yang kedua, permasalahan masalah sholat tahiyatul masjid. Kalau kita lihat dari namanya aja, tahiyatul masjid. Tahiyat itu penghormatan, al-masjid adalah masjid. Penghormatan dalam masjid, bukan tahiyatul musola, tapi tahiyatul masjid. Berarti yang disunahkan adalah ketika masuk masjid untuk melaksanakan sholat 2 rakaat daripada sholat tahiyatul masjid. Masuk musola tidak disunahkan untuk tahiyatul masjid. Nah, kemudian ada pengganti daripada tahiyatul masjid. Oh, masuk masjid tidak nututi untuk melaksanakan daripada sholat tahiyatul masjid. Contoh misalnya datang ini sudah mulai kajiannya, tidak memungkinkan untuk sholat tahiyatul masjid. Duduk, nah
sembari dia duduk sambil mengucapkan al-baqiyatus shalihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Itu pahalanya sudah sama seperti sholat tahiyatul masjid. Oke. Cara membaca wirid sakron, pripun nggih Habib? Ada gerakannya nopo tinggal baca mawon. Wirid sakron itu kan karangan daripada Al Habib Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman As-Sagaf. Wirid sakron itu dibaca sehari 2 kali, bangun tidur dan sebelum tidur. Bangun tidur dan sebelum tidur dibaca 2 kali. Kemudian tata caranya ketika mengucap surun wa ayah itu diputari. Putar kepalanya. Surun wa ayah. Kenapa kok diputari? Surun itu artinya pagar. Surun itu artinya pagar. Memutari supaya apa? Tafa'ul tahu ya, menjadikan pekerjaan tersebut supaya apa? Mengharapkan sama seperti apa yang dia kerjakan. Surun pagar. Biasanya rumah dilingkari dengan apa? Pagar. Begitu juga dirinya juga diputari dengan apa? Dengan pagar. Cuma itu aja tata caranya, cuma waktu sampai surun ayat diputari. Di tangannya apa? Tangannya memutari daripada kepalanya. Assalamualaikum Habib, Afwan Habib, amalan khusus untuk para jomblo agar siap menikah apa Habib? Saya jomblo. Kalau ada amalan, lah amalkan sih lah. Nah, saya dapat ijazah dari Habib Makhbar. Tapi saya dulu yang baca. Ijazah untuk mendapatkan jodoh dan keturunan. Ini amalan apa biar cepat jodoh? Biar cepat jodoh, baik. Kalau amalan masih jomblo, tidak nemu jodoh, misalnya, maka Nabi mengatakan kalau seandainya kamu bisa untuk nikah, maka nikahlah, kata Nabi. Kamu mendapatkan daripada mahar bagi laki-laki, bisa bayar mahar, maka nikah, butuh nikah, punya mahar, nikah, cepet-cepet nikah, kayak ndang rapi. Tapi kalau seandainya tidak mampu, saya tidak ada mahar, tidak bisa saya untuk mahar, kata Nabi, puasa 3 hari untuk memecahkan daripada syahwat. Untuk memecahkan daripada syahwat, menormalkan daripada syahwat, maka puasa 3 hari. 3 hari tetap tidak bisa, ya puasamu tidak khusyuk. Jadi tetap pengen apa? Pengen nikah. Kalau sudah pengen nikah, diamalkan daripada amalan ini. Jadi baca Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ini dibaca 100 kali setiap malam. Dibaca 100 kali setiap malam. Fadilahnya segera dipertemukan jodoh yang soleh atau solehah dan juga bisa melancarkan daripada rezeki. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Dibaca 100 kali setiap malam. Kemudian jodoh untuk keturunan. Amalan untuk mendapatkan keturunan, momongan. Sudah lama nikah tapi
dan mendapatkan daripada momongan, maka baca ayat Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Dibaca 10 kali setiap selesai sholat fardu. Selesai sholat fardu baca itu. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Kemudian juga memperbanyak istighfar. Itu dibaca 10 kali, kemudian diperbanyak istighfar. Fadilahnya segera dipertemukan jodoh yang soleh atau solehah, kemudian akan dikaruniai daripada keturunan. Dua ijazah ini sama untuk mendapatkan jodoh ataupun keturunan. Itu ayat surat apa? Surat Al-Qasas. Yang pertama, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Surat Al-Qasas ayat 24. Surat apa? Al-Qasas ayat 24. Dibaca 100 kali setiap malam. Fadilahnya untuk mendapatkan jodoh dan dilapangkan rezekinya. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua surat Al-Anbiya. Tadi itu Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Surat Al-Anbiya ayat 89. Surat Al-Anbiya ayat 89. Itu ketika Nabi Zakaria meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi momongan. Maka ini dibaca berapa? 10 kali setiap setelah sholat fardu dan ditambahi perbanyak istighfar. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Kemudian dibaca 10 kali, kemudian astagfirullah. Insyaallah yang belum dapat momongan ya cepat dapat momongan. Yang belum dapat jodoh ya dapat jodohnya insyaallah. Yang sudah dapat ya sudah. Amin. Amalan agar diberi amanah untuk segera mempunyai momongan. Itu tadi. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Jadi surat apa tadi? Al-Anbiya ayat 89 dibaca 10 kali setiap sholat fardu dan perbanyak istighfar. Itu juga bisa bagi orang yang ingin punya jodoh. 2 ayat itu dibaca. Gak nemu-nemu bacaan kabeh. Sak Quran bacaan. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Saya lagi yang lain minta doa. Dah. Assalamualaikum Habib minta doanya untuk adik Dafa Al-Fariski Rudiansyah yang sekarang sedang sakit. Semoga diberikan kesembuhan. Semoga yang bersangkutan yang sakit, kemudian yang sakit juga di antara kita Allah beri kesembuhan, fi sihah wal afiyah, fi lutuf wal afiyah, ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa talabna wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Saya mau promosi. Ini saya bikin buku, bukan bikin. Saya tulis buku Menggapai Fitrah. Nah, ini intinya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau mengatakan fitrah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah fitrah fitrah ma'rifatullah, yang berkaitan tentang ma'rifatullah, bagaimana mengenal Allah. Kemudian yang kedua adalah fitrah amaliyah, perbuatan. Nah, fitrah amaliyah dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah fitrah yang berhubungan dengan ruhani, membersihkan hati dari penyakit sombong, kemudian ujub, bangga diri, kemudian riya, kemudian hasud dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah fitrah jasmani,
Fitrah jasmani itu sunnah keseharian yang disunahkan kepada para nabi terdahulu. Nah, di sini juga ada siwak. Tentang siwak, insya Allah kupas tuntas. Dari pengertian siwak, kemudian kesunahan-kesunahannya, kemudian tata caranya, ada niatnya juga, dan juga doanya. Kemudian fadilah-fadilahnya juga. Insya Allah apa yang ditulis ini menjadi manfaat khusus bagi penulisnya. Insya Allah dapat manfaat dan bagi siapapun yang membaca. Juga saya wasiatkan bagi siapapun yang membaca, jangan lupa doakan penulis untuk selalu dapat keberkahan daripada Allah, manfaat insya Allah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kalau membeli bisa ada di Al-Mutahhar Sur di Telogosari, apa namanya, di situ sudah ada. Insya Allah mulai besok insya Allah.